Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang ke-6. Ikut lomba namun masih kalah lalu pulang dengan perasaan kesal. Ketika muda kau rajin ke sekolah, saat tua tentu saja tak menyesal. Malam minggu penuh canda, bersantai menikmati jagung bakar. Belajarlah kamu selagi muda, agar nanti menjadi anak pintar. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Judul bacaannya yaitu Keadaan Alam Indonesia. Bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. Yang pertama, non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif berasal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, atau prosa. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Bacalah artikel tentang banjir di bawah ini. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar, beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan. Tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikan lagu bersih dan sehat bersama temanmu. Nyanyikan lagu ini dan perhatikan interval nada dalam lagu. Baik anak cerdas, itu tadi adalah materi pembelajaran tentang tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang ke-6.